Dian Utami. Apa kabar teman-teman? Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini aku masih mau bahas tentang investasi, tapi ada sedikit perbedaan. Jika di video aku sebelumnya aku ada bahas tentang aplikasi untuk investasi reksadana atau aplikasi untuk investasi saham, hari ini aku membahas tentang satu investasi yang bisa untuk budgeting sekaligus bisa untuk investasi saham ataupun reksadana dalam satu aplikasinya. Aplikasi ini bisa menjadi solusi bagi permasalahan finansial kita. Langsung aja, nama aplikasinya adalah Pina. Beberapa waktu yang lalu ada teman aku yang merekomendasikan aplikasi Pina ini ke aku. Jadi aku langsung coba ya teman-teman, dan setelah aku coba, aku sangat suka dengan fitur-fiturnya karena menurut aku tuh lengkap banget dan sangat memuaskan. Jadi aku tuh ngerasa, kok aku baru tahu sekarang ya? Jadi aku sedikit nyesal, dan aku mau merekomendasikan aplikasi ini kepada teman-teman juga karena menurut aku aplikasi ini keren banget loh. Nah, buat kalian yang penasaran, aku jelasin sedikit ya pengalaman aku dengan Pina. Nanti kalian bisa langsung download aplikasinya. Linknya aku cantumin di deskripsi box aku. Oh ya teman-teman, kalau kita lihat secara garis besarnya, percaya nggak sih kalau investasi bisa kita lakukan kalau kita memiliki keuangan yang sehat? Jadi sangat penting nih bagi kita untuk mengetahui kesehatan keuangan kita sebelum berinvestasi. Jadi gini nih simpelnya, kita perlu net worth yang fungsinya untuk menghitung kekayaan bersih seorang yang sebenarnya. Formulanya adalah aset dikurangi hutang sama dengan kekayaan bersih. Contohnya, Ani punya aset 100 juta dan dia memiliki utang 10 juta. Jadi net worth-nya 90 juta. Yang kedua adalah Budi. Budi memiliki aset 600 juta, sementara dia memiliki utang 900 juta. Jadi net worth-nya adalah minus 300 juta. Bisa kita simpulkan bahwa Ani memiliki keuangan yang sehat dan Budi memiliki keuangan yang tidak sehat. Jadi teman-teman punya aset banyak belum tentu kaya. Nah, aplikasi Pina dapat membantu kita untuk memiliki finansial yang sehat agar kita bisa berinvestasi. Aku akan jelasin dan review fitur-fiturnya sesuai yang aku tahu ya teman-teman. Yang pertama, net worth tracker. Kalian pernah dengar nggak berita artis yang memiliki kekayaan bersih sampai bermiliar-miliar rupiah? Kita juga bisa hitung kok berapa kekayaan bersih yang kita miliki. Gunanya apa sih untuk mengetahui net worth ini? Jadi teman-teman, gunanya adalah agar kita bisa mengetahui kita memiliki keuangan yang sehat atau tidak. Jadi apabila hasilnya minus, berarti kita memiliki keuangan yang tidak sehat ya. Sekarang kamu bisa menghitung net worth yang kamu miliki di aplikasi Pina, karena Pina menyediakan fitur net worth tracker yang bisa mengetahui aset kekayaan bersih kita. Jadi kita nggak perlu repot tuh untuk catat-catat di Excel ataupun di buku. Caranya seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal masuk di aplikasi Pina, terus kita klik tombol net worth. Nah, kita tinggal masukin semua aset dan utang yang kita miliki di aplikasi Pina. Nanti secara otomatis bakal langsung dihitungin net worth kita, plus dikasih tahu kondisi keuangan kita itu lagi sehat atau enggak. Aku coba isi ya, misalnya aku memiliki properti, misalnya rumah itu aku punya satu misalnya ya. Kita buat harganya 290 juta misalnya. Kita klik update. Nah, kalau kita punya aset properti yang lainnya, kita bisa masukin di sini. Terus, misalnya aku punya kendaraan motor, dua mungkin misalnya harganya sekitar 40 juta. Kita tinggal taruh angkanya di sini. Kita simpan dan update. Nah, kalau ada kendaraan yang lain kita bisa letakin di sini. Nah, misalnya aku juga punya aset emas. Nah, di sini nilai harga 1 gram emasnya mereka langsung taruh ya teman-teman. Jadi itu gampang banget, kita tinggal masukin jumlah berapa yang kita miliki. Misalnya aku punya 80 gram. Nah, setelah itu teman-teman, setelah kita mengisi aset kita juga bisa mengisi akun BPJS kita ya teman-teman. Oh iya, kita coba kalau misalnya kita itu punya hutang, jadi kita masuknya ke liabilitas. Nah, kita masukin di sini hutang apa aja yang kita miliki. Misalnya aku punya hutang di bagian hunian. Total hutangnya itu misalnya 100 juta.
di sini jumlah hutang terbayar, berapa hutang yang udah kita bayar. Misalnya kita udah bayar dari 100 juta itu kita udah bayar 10 juta. Pembayaran per bulan itu 2 juta. Tenggat waktunya itu setiap tanggal 18 misalnya. Maka kita lanjut, baru kita simpan. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman, dengan total aset 403 juta dan kita punya utang 90 juta, kita itu masih memiliki kesehatan keuangan yang baik. Jadi status keuangan kita itu sehat ya teman-teman. Bagus banget kan aplikasinya. Jadi kita itu bisa langsung tahu bagaimana keadaan keuangan kita sekarang. Yang kedua ada Pinasave. Jadi fitur ini bisa nge-set budget sesuai dengan kategori yang kita mau. Jadi kita bisa masukin pengeluaran dan pemasukan bulanan kita. Jujur, aku suka banget dengan menu ini karena aku belum menemukan di aplikasi manapun. Nah, biasanya itu teman-teman, aku suka banget buat budget bulanan aku itu di kertas atau di Excel. Tapi kan sedikit ribet ya, jadi aku masukin berapa pemasukan aku, berapa pengeluaran aku itu secara manual. Jadi menurut aku itu ribet banget. Dan dengan aplikasi Pina ini menurut aku jadi lebih gampang. Jadi aku mau coba tunjukin ya sama teman-teman bagaimana cara menggunakannya di aplikasi Pina ini. Nah, sekarang kita bisa masuk ke aplikasinya dan kita pilih bagian save. Kita bisa atur budget sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kita tinggal klik atur budget. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Biasanya, kapan kamu menerima pemasukan? Kita isi dulu, misalnya di tanggal 25. Berapa pemasukanmu setiap bulan? Kita isi dulu, misalnya 5 juta. Budget pengeluaranmu setiap bulan. Nah, ini Pina itu menyarankan budget kita itu tidak lebih dari 80% dari pendapatan kita. Nah, budgetnya itu misalnya aku 3.500.000 aja. Nah, kita lanjut. Kita bisa pilih kategori budget untuk pengeluaran bulanan kita ya teman-teman. Biasanya itu aku untuk makanan dan minuman. Terus kita pilih untuk tagihan listrik sama kebutuhan rumah tangga. Nah, kita bisa lanjut. Nah, makanan dan minuman untuk kebutuhan keluarga itu misalnya aku di angka 1.500.000. Oke, lanjut. Tagihan listrik biasanya misalnya per bulan itu 400. Kebutuhan rumah tangga 600.000. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya teman-teman. Kita klik lanjut. Nah, klik lanjut lagi. Di sini kita bisa menghubungkan akun finansial kita sekarang juga. Nah, di sini kita bisa melihat ya teman-teman detail budgetnya. Jadi nanti saat kita melakukan transaksi kita bisa klik di transaksi. Baru kita masukin. Nantinya kita bisa melihat berapa uang yang sudah kita pakai untuk makanan dan minuman, kebutuhan rumah tangga, atau tagihan listrik dan air ya teman-teman. Yang ketiga, Pina Invest. Jadi di Pina ini kita bisa berinvestasi, reksadana, dan saham juga loh. Berbeda dengan aplikasi lainnya yang mungkin hanya bisa berinvestasi saham saja atau reksadana saja. Nah, di aplikasi Pina kita bisa berinvestasi langsung di dua instrumen tersebut. Buat kita yang masih pemula dan gak mau ribet mikirin mau investasi saham atau reksadana, kita bisa pakai Pina Goals. Gampang banget kan teman-teman? Aku bakal tunjukin caranya ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke menu invest yang ada di aplikasi Pina. Nah, di sini kita itu bisa berinvestasi saham, reksadana, atau pilih yang goals. Nah, kalau kita punya tujuan finansial yang ingin kita capai, kita bisa pilih di buat goals keuangan kamu. Nah, di sini apa goal finansial yang Anda inginkan saat ini? Kita bisa pilih apa keinginan kita saat ini ya teman-teman. Misalnya beli rumah, beli dana pensiun, punya kendaraan pribadi, renovasi rumah, atau persiapan pernikahan. Nah, aku misalnya itu pilih beli rumah idaman aja. Nah, berapa harga rumah idaman yang ingin dibeli? Aku pilih 300 juta aja. Kapan kamu ingin mencapai ini?
kurang lebih misalnya 3 tahun, aku pilih 36 bulan. Kita klik lanjut. Nah, di sini kita bisa pilih apa profil risiko kamu. Nah, aku pengennya itu profil risiko aku yang agresif teman-teman. Kalau yang sangat konservatif ini kan dia disuruh rekomendasi investasinya itu di pasar uang. Aku pengennya itu yang agresif. Nah, kalau agresif ini tuh teman-teman, kita itu bisa mengalokasikan investasi dana kita di pasar uang, obligasi, dan saham. Jadi kita bisa mengalokasikan langsung di tiga tempat ini ya teman-teman, di obligasi, pasar uang, dan saham. Nah, kita klik lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, kita itu hanya perlu nabung sebesar Rp6.867.870 untuk mendapatkan rumah sebesar 300 juta 3 tahun lagi teman-teman. Nah, kalau nabung biasa dalam waktu 3 tahun itu, kita itu dapat dananya itu sebesar 247.243.320. Sementara kalau dipina dalam waktu 3 tahun teman-teman, kita itu bisa mendapatkan Rp303.119.627. Berarti kita bisa mendapatkan keuntungan sebesar Rp55.876.307. Wow, lumayan besar ya, dalam 3 tahun kita bisa mendapatkan 55 juta. Keren banget nih. Kita bisa klik lanjut. Nah, kita bisa mulai investasi kita ini teman-teman. Langsung kita bayar. Oh iya, buat teman-teman yang udah mahir dalam berinvestasi, kalian bisa berinvestasi saham ataupun reksadana dengan membuat portofolio kalian sendiri di aplikasi Pina. Keren banget kan aplikasinya? Nah, selain 3 fitur tadi teman-teman, Pina juga buka sesi konsultasi gratis buat teman-teman yang ingin tanya-tanya masalah investasi atau keuangan dengan para ahli perencanaan keuangan ya teman-teman. Jadi kalau kalian masih bingung soal keuangan, kalian bisa langsung tanya-tanya ke para ahlinya deh. Dan mereka juga ngadain promo buat cashback Pina Gold sampai dengan 10 juta rupiah. Wah, keren banget ya, pokoknya harus ikutan nih. Oh ya, yang gak kalah pentingnya, aplikasi Pina ini sudah terdaftar di OJK dan sangat aman. Jadi teman-teman gak perlu takut ya. Pokoknya jangan lupa download aplikasi Pina. Linknya bahkan aku cantumin di deskripsi box aku ya teman-teman. Jangan lupa, karena kalau kalian lupa itu rugi banget. Ini aplikasi yang menurut aku the best banget. Kalian bisa menikmati kemudahan di semua fitur-fiturnya. Pina adalah solusi dari semua masalah finansialku.